Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Putri Wijaya dari kelas 10 Farmasi 2 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dan merupakan raja pertama di Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Pusat Kerajaan Majapahit. Di masa Raden Wijaya, pusat kerajaan berada di Mojokerto, Jawa Timur. Di era Srijaya Negara, pusat kerajaan dipindahkan di Trowulan yang letaknya sekitar 12 km dari Mojokerto sekarang. Dan di saat masa-masa genting ibu kota Majapahit terpaksa dipindahkan oleh Girindrawardhana atau Brawijaya VI dari Trowulan ke Daha yang merupakan bekas pemerintahan kerajaan Kediri. Trowulan menjadi pusat kerajaan Majapahit dengan waktu yang cukup lama, dari era Srijaya Negara yang bertahta sejak tahun 1309 sampai menjelang keruntuhan kerajaan pada abad ke-16 Masehi. Hayam Wuruk Brawijaya V, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan Ratu Suhita pernah memimpin kerajaan dari Trowulan. Nama-nama raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit: Kertarajasa Jayawardhana, Srijaya Negara, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Sri Rajasa Negara, Wirakamarwardhana, Dyah Ayu Kencana Wungu, Brawijaya I, Brawijaya II, Brawijaya III, Brawijaya IV, Brawijaya V, Brawijaya VI, dan Brawijaya VII. Perekonomian Kerajaan Majapahit. Dua faktor yang mempengaruhi ekonomi Majapahit yaitu keberadaan Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Tanah wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani serta menghasilkan banyak komoditas pertanian untuk memperkuat perekonomian kerajaan. Yang kedua, beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik Majapahit di pantai utara Jawa. Di wilayah kekuasaan Majapahit terdapat banyak kota pesisir yang sekaligus menjadi pelabuhan, sebut saja Canggu, Surabaya, Sedayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan lainnya. Pelabuhan atau bandar-bandar daging Majapahit berfungsi sebagai sarana ekspor impor dan transit bagi komoditas rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajak terkait komoditas tersebut. Candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Bangunannya berbentuk seperti pertiraan, sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandaian bagi keluarga kerajaan. Yang kedua, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dari Kitab Negara Kertagama diketahui fungsi gapura ini sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Yang ketiga, Candi Wiringin Lawang. Candi Wiringin Lawang atau Gapura Wiringin Lawang terletak di Desa Jadipasar, Trowulan, Mojokerto. Gapura setinggi 15,5 meter ini diduga sebagai pintu gerbang ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. Selain tiga candi tersebut, ada juga candi-candi lain seperti Candi Brahu, Candi Pelajaran, Candi Jabung, dan lain-lainnya. Di Kerajaan Majapahit, yaitu Prasasti Kudedu. Prasasti Kudedu yang berangka tahun 1294 Masehi ini menceritakan tentang Raden Wijaya yang dibantu oleh Rama Kudedu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Karya sastra di Kerajaan Majapahit, salah satunya Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang dikarang pada tahun 1365 Masehi berisi tentang sejarah, perjalanan, dan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di Majapahit. Di dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan negara Indonesia. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit dibagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya diantara lain adanya perang Paragrag, 2. Tidak ada penerus handal, 3. Konflik perebutan tahta, dan 4. Banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Faktor eksternalnya, pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit,
2. Serangan dari kerajaan Demak. 3. Munculnya pusat perdagangan di Malaka. Sekian storytelling saya tentang kerajaan Majapahit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.